Baik, perkenalkan nama saya Juliana Asmawati, NIM saya 180906147. Saya dari Prodi PGSD kelas B9. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran kooperatif. Nah, baik, yang pertama itu adalah pentingnya model pembelajaran kooperatif. Nah, kita bisa lihat di PPT. Yang pertama adalah menghindari kegiatan belajar mengajar yang monoton. Nah, kenapa pembelajaran yang monoton itu perlu dihindari? Agar siswa tidak merasa bosan ketika belajar di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan suasana yang komunikatif. Nah, suasana kelas yang komunikatif tentu menjadi idaman setiap pendidik. Suasana kelas seperti itu tentu akan terasa lebih hidup. Anak-anak dengan percaya diri mengemukakan pendapat mereka, tidak ada kesan bosan atau malu di raut wajah anak-anak didik. Nah, kenapa perlunya suasana yang komunikatif ini? Agar anak-anak tidak merasa bosan dan mereka lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan pendapat yang mereka pikirkan atau ide-ide gagasan yang akan mereka ungkapkan. Nah, kemudian adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya belajar dalam diri peserta didik. Nah, jadi pembelajaran berpusat kepada siswa, guru membimbing terjadinya pembelajaran. Nah, yang menjadi pusat utama adalah siswa. Guru itu membimbing dan memfasilitasi dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menurut Al-Mukhtar 2007 menjelaskan kelemahan pembelajaran IPS secara umum dilaksanakan di lapangan. Nah, yang pertama itu kurang ditunjang media dan alat pembelajaran. Nah, biasanya pembelajaran IPS hanya menggunakan buku dan media peraganya. Media peraganya itu biasanya itu cuma menggunakan peta. Nah, ini membuat siswa bosan dalam belajar. Kemudian adalah lebih menekankan pada pengembangan aspek kognitif. Nah, pembelajaran IPS selama ini cenderung lebih banyak mengembangkan kemampuan menghafal, terutama menghafal materi. Nah, ini merupakan faktor yang seringkali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak menyukai pembelajaran IPS, karena kebanyakan menghafal siswa jadi bosan. Kemudian yang ketiga adalah kurang menyentuh nilai sosial dan keterampilan sosial. Nah, kurang praktek ke lapangan, lebih banyak teorinya. Siswa belum dibiasakan untuk memahami informasi dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kebanyakan pembelajaran IPS ini adalah sering menghafal dan sehingga siswa itu tidak dibawa langsung ke lapangan, sehingga pembelajarannya itu terasa membosankan dan tidak menarik. Kemudian yang keempat adalah lebih menekankan pencurahan isi buku daripada proses penalaran buku. Nah, ini sama halnya dengan penerapan dari teori yang sudah dipelajari itu sangat kurang. Seperti yang saya sudah bilang tadi adalah kebanyakan itu materi ketimbang terjun langsung ke lapangan. Nah, seharusnya itu guru bisa membawa siswanya itu untuk langsung terjun ke lapangan. Contohnya ketika ada kerja gotong royong di masyarakat, siswa bisa diajak langsung untuk membantu masyarakat terjun ke lapangan agar mereka tahu arti nilai keterampilan sosial. Nah, kemudian yang keenam, lebih menempatkan guru sebagai sumber informasi yang dominan. Nah, pembelajaran IPS masih berpusat pada guru dan siswa dijadikan subjek belajar pembelajaran. Cenderung lebih banyak menempatkan siswa pada aktivitas mencatat, mendengar, atau menjawab tanya guru. Nah, ini jelas sekali pembelajaran IPS memang lebih seringnya itu mendengarkan guru bercerita ketimbang langsung mempraktekannya. Jadi pembelajaran IPS ini yang membuat menjadi kelemahannya adalah
kurangnya itu terjun ke lapangan sehingga siswa merasa bosan, kurang variasinya dalam pembelajaran. Kemudian untuk menyikapi hal ini, kebosanan ini, maka metode pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang sangat tepat untuk dilakukan. Kemudian salah satu upaya untuk mengembangkan potensi siswa dalam pembelajaran IPS ini, khususnya pada mata pelajaran IPS, adalah dengan metode pembelajaran kooperatif, yaitu yang menggunakan diskusi kelompok terdiri dari 4 atau sampai 5 orang. Nah, pengertian pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan pembagian kelompok belajar dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk bekerja sama dengan semua siswa dalam tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui pembelajaran kooperatif ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama, memberikan solusi dan suasana baru yang menarik. Nah, ketika siswa bekerja sama dengan suasana yang harmonis, maka terjadinya suasana yang harmonis, kemudian mereka bisa bertukar pendapat satu sama lain sehingga membuat diskusi ini menyenangkan. Kemudian memiliki banyak kesempatan untuk mengolah informasi. Nah, maksudnya adalah dengan berkelompok akan banyak pendapat yang diutarakan, maka siswa akan memperoleh banyak pengetahuan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika mereka bertukar pendapat satu sama lain, maka mereka bisa mengetahui pengalaman satu sama lain. Kemudian meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Ada beberapa siswa yang pemalu. Dengan adanya kelompok siswa, jadi bisa lebih lancar dan terlatih dalam berkomunikasi. Nah, di setiap kelas itu tentu setiap anak atau peserta didik itu memiliki sifat dan ciri-ciri masing-masing yang berbeda-beda. Nah, salah satunya ada siswa yang pemalu. Nah, metode yang tepat untuk mengatasi ini adalah metode kooperatif, karena dengan metode kooperatif ini merupakan metode yang diskusi tadi. Mereka bisa berdiskusi satu sama lain, mengutarakan pendapatnya, bertanya, sehingga komunikasi mereka bisa lancar. Kemudian yang keempat adalah melatih siswa untuk lebih aktif. Nah, melatih siswa untuk lebih aktif baik dalam menyampaikan pendapat maupun bertanya. Nah, dengan pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berlangsung secara terbuka, demokratis, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar karena menimbulkan motivasi untuk lebih giat dalam belajar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah B, pengertian pembelajaran kooperatif. Nah, secara umum pengertian pembelajaran kooperatif ini ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dalam kegiatan kooperatif, siswa bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu agar tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah belajar dengan memanfaatkan kelompok kecil. Jadi siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar setiap anggota kelompok. Nah, dengan dibaginya kelompok ini, dengan kelompok kecil ini, siswa bisa membantu satu sama lain, bergotong royong, saling menutupi kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Nah, kemudian cooperative learning, suatu model pembelajaran berkarya dalam kelompok kecil yang berjumlah 4 orang secara berkolaborasi. Nah, jadi masing-masing kelompok berjumlah 4 orang dan anggota kelompoknya tidak membedakan suku, ras, dan lainnya. Jadi di dalam kelompok itu tidak pilih-pilih siswanya itu digabung secara acak ketika memilih kelompok itu. Nah, kemudian cooperative learning, suatu motif kerjasama di mana setiap individu diharapkan menentukan pilihan apakah mau bekerja sama, berkompetisi, atau bekerja mandiri. Nah, jadi keberhasilan suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompoknya itu sendiri. Kemudian selanjutnya pengertian kooperatif menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Nur dalam Ibrahim tahun 2007.
menurut Nur adalah model pembelajaran yang di dalam pembelajarannya siswa yakni bahwa tujuan mereka tercapai jika siswa lain juga akan mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi keberhasilan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok. Keberhasilan belajar menurut Nur, model ini bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu secara utuh, melainkan perolehan belajar itu semakin baik bila mana dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, menurut Nur merupakan proses pembelajaran itu tidak seutuhnya berasal dari pengetahuan diri kita sendiri, merupakan keberhasilan itu yang dicapai oleh suatu kelompok itu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Johnson dalam Mukhtar 2007. Pembelajaran kooperatif artinya belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar. Nah, model pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu metode pembelajaran yang membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dengan bekerja sama bersama-sama di antara sesama anggota kelompok akan meningkatkan motivasi, produktivitas, dan perolehan belajar. Nah, maksudnya di sini adalah seperti yang sudah saya bilang tadi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Nur tahun 2005, strategi pembelajaran di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil yang beranggotakan siswa yang berbeda kemampuannya dan jenis kelamin. Nah, metode pembelajaran kooperatif mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ditemui selama pembelajaran, karena siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam menanamkan dan merumuskan pemecahan terhadap masalah materi pelajaran yang dihadapi. Nah, dengan adanya kelompok kooperatif ini, menurut Nur, siswa itu dapat memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Mereka dapat meremukannya, mengutarakan pendapat masing-masing, dan dapat menyelesaikan masalah itu. Kemudian selanjutnya adalah menurut Lee tahun 2002. Pembelajaran kooperatif adalah gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan siswa lain dengan tugas-tugas yang sudah terstruktur. Nah, dengan pembelajaran kooperatif, siswa dapat meningkatkan kemampuan bekerja sama. Siswa mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menghadapi perbedaan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan mengurangi kecemasan siswa. Nah, maksudnya mengurangi kecemasan siswa adalah ketika siswa yang tidak bisa, dia itu tidak perlu cemas karena nanti akan ada teman yang lain dapat membantunya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya tahun 2006. Nah, yang pertama itu adalah siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk memutuskan materi belajarnya. Nah, maksudnya adalah siswa bersama-sama mengambil keputusan dalam menentukan materi apa yang ingin dipelajari mereka. Kemudian yang kedua adalah kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, dalam menentukan kelompok, siswa dikategorikan pintar dan yang agak kurang mampu digabungkan tidak pintar, digabungkan dengan yang pintar. Maksudnya yang pintar itu tidak digabungkan dengan yang sesama pintar. Nah, kemudian yang ketiga adalah anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda. Budaya, ras, dan jenis kelamin bukan faktor utama dalam menentukan kelompok. Jadi ketika memilih kelompok itu mau beda ras, jenis kelamin tidak masalah. Jadi dalam memilih kelompok ini itu dipilih secara tidak dipilih-pilih melihat dari segala rasnya, tetapi itu tidak menjadi faktor utama dalam pemilihan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan lebih berorientasi pada kelompok ketimbang individu. Ketika guru memberikan nilai, maka diberikan kepada kelompok bukan secara individu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Rianto tahun 2009, pembelajaran kooperatif sebagai model pembelajaran
yang dirancang untuk membelajarkan kecakapan akademik. Maksudnya itu agar membelajarkan kecakapan akademik itu kepintarannya secara akademik, sekaligus keterampilan sosial termasuk keterampilan interpersonal. Nah, di sini dapat dibagi menjadi 4 bagian ciri-cirinya. Yang pertama itu kelompok dibentuk dengan siswa yang berkemampuan tinggi. Nah, menurut Rianto ini, kelompok itu dibentuk dengan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, kemampuan tinggi disatukan dengan yang berkemampuan tinggi. Nah, kemudian siswa dalam kelompok sehidup semati. Siswa dalam kelompok sehidup semati, contohnya ketika teman yang satu kurang memahami materi, maka dia bisa dibantu oleh teman yang satu lagi dalam memahami materi itu. Intinya itu saling membantu satu sama lain. Ketika teman yang satu mendapatkan kesusahan, maka teman yang lain dapat membantunya. Kemudian yang ketiga adalah siswa melihat semua anggota memiliki tujuan yang sama. Semua siswa itu memiliki tujuan sama agar mendapatkan nilai yang bagus. Intinya yang paling penting adalah kerjasama satu sama lain, saling membantu dan gotong royong. Kemudian yang keempat, diminta mempertanggungjawabkan individu materi yang ditangani. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran IPS ini kita dibagi kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut setelah dibagikan kita mendapatkan bagian masing-masing dari materi yang sudah dibagikan. Nah, setiap individu itu bertanggung jawab dalam materinya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah, di samping proses belajar yang efektif juga akan terbina nilai-nilai lain yang sesuai dengan tujuan pendidikan nilai IPS. Nah, yang pertama itu adalah nilai gotong royong. Dengan pembelajaran kooperatif, maka siswa terlatih untuk bekerja sama dalam hal apapun. Nah, dengan adanya pembelajaran kooperatif ini, maka nilai gotong royong itu akan sangat terjadi di dalam suatu kelompok itu. Nah, kemudian kepedulian sosial. Mode pembelajaran ini akan melatih siswa untuk menghargai dan melatih mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, maka akan muncul nilai kepedulian sosial satu sama lain. Mereka akan menghargai satu sama lain, akan peduli satu sama lain, dan menjadi lebih baik lagi, menjadi karakter yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah saling percaya. Nah, dengan saling percaya satu sama lain, maka hubungan antar kelompok akan terjalin dengan baik. Ketika satu sama lain saling percaya, tidak menuntut ini dan itu, saling menerima kekurangan satu sama lain, maka akan terjadinya harmonis di dalam kelompok itu. Kemudian kesediaan menerima dan memberi. Nah, saling mengutarakan pendapat, memberikan toleransi kepada satu sama lain, dan menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kelima dan keenam adalah tanggung jawab siswa terhadap dirinya maupun terhadap kelompoknya. Nah, siswa bertanggung jawab terhadap kelompok dan dirinya. Jadi siswa itu tidak hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada kelompoknya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah, menurut Slapin 2008, terdapat 6 karakteristik dari cooperative learning, yaitu yang pertama, tujuan kelompok. Kemudian yang maksudnya itu ciri-ciri dari pembelajaran kooperatif ini yang paling menonjol. Yang pertama itu adalah tujuan kelompoknya. Jelas tujuan kelompok mereka harus memiliki tujuan yang sama agar mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian tanggung jawab individu. Nah, jelas sekali ciri-cirinya itu adalah tanggung jawab individu. Jadi individu itu sangat bertanggung jawab di dalam kelompoknya, khususnya untuk materinya sendiri. Kesempatan sukses yang sama. Nah, kenapa kesempatan sukses yang sama itu bisa dikatakan kesempatan sukses yang sama? Karena mereka saling berbagi satu sama lain. Jadi mereka akan maju bersama untuk sukses bersama. Kemudian yang keempat adalah kompetensi tim. Yang kelima, spesialis tugas. Yang keenam, adaptasi kebutuhan kelompok.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah C. Tujuan pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Ibrahim tahun 2007, terdapat 3 tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu, dengan pembelajaran kooperatif diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Nah, dengan pembelajaran kooperatif diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Karena dengan model pembelajaran kooperatif ini, siswa terhindar dari rasa jenuh dan bangkitnya motivasi belajar yang baru. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti ini adalah karena dengan kooperatif ini mereka dapat memahami satu sama lain, berbagi pendapat, berbagi cerita. Mereka saling mengutarakan pendapatnya satu sama lain sehingga tidak membosankan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda. Memberikan kesempatan yang luas kepada siswa dalam berekspresi dan akan belajar saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial, mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Kemudian yang selanjutnya D. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Nah, adapun unsur-unsur pembelajaran kooperatif itu ada 5 unsur. Yang pertama, siswa harus sepenanggungan. Nah, jadi siswa harus sepenanggungan, tanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah saling bertanggung jawab terhadap satu sama lain meskipun sudah dibagikan tugas dalam kelompok itu masing-masing, tapi tanggung jawab mereka itu adalah sama. Kemudian siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam kelompoknya. Nah, apapun yang terjadi dalam kelompok itu, siswa bertanggung jawab penuh atas kelompoknya itu. Kemudian yang ketiga, siswa dalam kelompok harus mempunyai tujuan yang sama. Jelas seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi, di dalam kelompok itu harus mempunyai tujuan yang sama. Karena ketika mereka mempunyai tujuan yang sama, akan sangat mudah untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan yang akan mereka raih. Kemudian siswa harus membagi tugas yang sama dan akan dikenakan evaluasi. Maksudnya tugas-tugas yang dibagikan itu harus dibagikan sama rata. Nah, kemudian kenapa harus adakan evaluasi? Biar untuk kedepannya mereka tahu apa yang harus diperbaiki dalam berkelompok untuk kedepannya. Kemudian siswa bertanggung jawab atas materinya masing-masing dan berbagi kepemimpinan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa siswa itu bertanggung jawab atas materi yang mereka sudah dibagikan per individu tadi. Nah, dan kemudian mereka itu bergantian untuk menjadi pemimpin atau ketua kelompok itu agar sama-sama maju dan sama-sama terlatih dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan gagasan mereka. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah yang terakhir, ada 5 unsur cooperative learning menurut Anita Lee. Nah, saling ketergantungan yang positif. Artinya setiap anggota kelompok harus menyadari bahwa keberhasilan seseorang merupakan keberhasilan yang baik yang lain atau sebaliknya. Kegagalan seseorang akan menimbulkan kegagalan bagi kelompok. Nah, maksudnya itu saling ketergantungan yang positif adalah mereka harus selalu berpikiran positif dan melibatkan diri secara aktif dalam kelompoknya. Kemudian tanggung jawab perseorangan. Para siswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpartisipasi secara aktif. Nah, contohnya mengemukakan pendapat, terus bertanya satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, interaksi tatap muka. Nah, dengan kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi sehingga terjalinnya hubungan yang akrab. Nah, ketika terjadinya interaksi tatap muka ini, mereka bisa tahu latar belakang satu sama lain, mereka bisa akrab satu sama lain dan memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya, saling menutupi kelebihan dan kekurangan tersebut. Kemudian komunikasi antar kelompok. Siswa perlu dibekali bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan cara mereka mengutarakan pendapat agar mencapai keberhasilan dalam belajar. Nah, melalui proses pembelajaran cooperative learning ini, mereka perlahan-lahan akan
bisa mengutarakan pendapat, berdiskusi satu sama lain, sehingga mereka tidak malu lagi untuk mengutarakan pendapatnya, dan pembelajaran akan terasa lebih hidup ketika siswa-siswa aktif di dalam kelas. Kemudian evaluasi proses kelompok. Nah, fungsinya adalah agar siswa mengetahui apa yang harus diperbaiki agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa evaluasi kelompok ini sangat penting bagi setiap siswa agar mereka bisa memperbaiki diri, apa yang kurang dan harus diperbaiki untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah pembelajaran kooperatif artinya belajar bersama-sama, saling membantu antara yang satu dengan yang lain dalam belajar, memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan siswa lain dengan tugas-tugas yang sudah terstruktur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.